Selamat pagi. Pada saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi kami yaitu Zaman Neolitikum. Sebelum itu, kelompok kami beranggota 4 orang. Pertama, saya Terry Lalogirot, kedua Gerald Manongga, ketiga Israel Modanding, dan keempat Juan Lidimpurus. Gambaran umum Zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum atau kerap disebut sebagai zaman batu muda adalah periode sejarah di mana manusia sudah memiliki teknologi dan kebudayaan yang cukup berkembang. Pada zaman ini, manusia sudah mampu mengolah dan mengasah batu dengan baik, mengembangkan sistem pertanian dan peternakan sederhana, serta mulai hidup menetap. Ciri sosial zaman Neolitikum. Pada masa Neolitikum, manusia purba sudah mulai hidup menetap dan tidak lagi bergantung pada alam. Kehidupan sosial pada masa ini juga semakin kompleks. Mereka hidup secara berkelompok dengan membentuk perkampungan-perkampungan kecil. Pada masa ini terdapat perubahan besar yang disebut dengan revolusi Neolitik. Revolusi Neolitik adalah perubahan cara hidup manusia purba dari mengumpulkan makanan atau food gathering menjadi menghasilkan makanan atau food producing. Pola hidup food producing mampu meningkatkan jumlah anggota kelompok sosial masyarakat Neolitikum. Pada perkembangannya, mereka juga mengembangkan sistem pertanian dan peternakan yang dikerjakan secara bersama-sama atau kolektif. C. Ciri politik. Demi menjalani kehidupan yang teratur, pada kebudayaan Neolitikum telah mengenal pimpinan. Mereka mengangkat seseorang untuk mengatur kehidupan bersama. Pemimpin, primus inter pares atau disebut pula yang utama dari sesamanya, itu semacam ketua suku, ratu, datuk. Ciri ekonomi. Perekonomian manusia purba pada zaman Neolitikum secara umum meningkat pesat. Manusia sudah mulai mengenal adanya sistem perdagangan, yaitu sistem tukar-menukar barang atau yang kemudian dikenal sebagai barter. Ciri kepercayaan atau religi. Pada masa ini, manusia percaya bahwa jiwa orang yang sudah meninggal akan hidup di suatu alam yang disebut sebagai alam roh. Roh setiap orang pada alam tersebut mempunyai tempat yang berbeda. Adapun leluhur yang meninggal pada zaman Neolitikum dibuatkan upacara penguburan sesuai dengan kepercayaan mereka. Ada dua cara penguburan yang diterapkan manusia pada zaman tersebut, yaitu penguburan langsung dan penguburan tidak langsung. 1. Penguburan langsung. Cara penguburan langsung yaitu mayat dikuburkan satu kali saja. Dalam hal ini, mayat langsung dikubur di dalam tanah atau juga bisa dengan menggunakan peti atau wadah, lalu dikuburkan dalam tanah dengan diiringi upacara tertentu. 2. Penguburan tidak langsung. Berbeda dengan cara penguburan sebelumnya, teknik penguburan tidak langsung harus melalui beberapa tahap. Pertama, mayat dikuburkan seperti cara penguburan langsung, yaitu dimakamkan di dalam tanah tanpa melalui suatu upacara tertentu. Setelah itu akan dilanjutkan kembali ketika mayat tinggal kerangka saja. Ciri budaya. Bercocok tanam di ladang kedatangan bangsa Melayu Austronesia mengajarkan ilmu baru. Mereka membawa ilmu bercocok tanam di ladang ke Nusantara. Pada saat itu, mereka bercocok tanam beberapa jenis tanaman, layaknya keladi, labu air, sukun, ubi rambat, padi gagah, pisang, dan kelapa. Pada saat itu, mereka juga sudah mengenal cara bertani dan berternak. Bisa membuat aneka kerajinan, berbagai kerajinan juga telah berhasil dibuat pada masa kebudayaan Neolitikum. Misalnya saja gerabah, anyam-anyaman, pakaian, dan teknik membuat perahu. Ciri iptek. Penemuan teknologi-teknologi zaman Neolitikum menjadi tonggak awal perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Pencapaian teknologi masyarakat Neolitik dianggap sebagai yang terbaik karena pengetahuan mereka yang sangat sederhana dapat menjadi penggerak kemajuan manusia menuju keadaan yang serba mudah. Beberapa pengetahuan teknologi yang ditemukan oleh masyarakat Neolitik, di antaranya penemuan cara-cara untuk menggerinda dan menyerpih berbagai macam benda agar sesuai dengan bentuk-bentuk yang dikehendaki. Penemuan cara menggerinda dan menyerpih
memungkinkan manusia untuk menciptakan banyak alat dengan bahan-bahan mentah yang tersedia. Jika sebelumnya manusia tidak dapat memanfaatkan bahan-bahan mentah yang melimpah di dalam alam, kini mereka dapat menciptakan beberapa hal, seperti alat untuk berburu, alat untuk bercocok tanam, hingga hiasan-hiasan untuk kehidupan sehari-hari mereka.